Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini akan saya bahas tentang pemrograman, khususnya adalah pemrograman PHP, dan untuk materi yang pertama ini akan saya bahas tentang Pratama MVC. Apa itu Pratama MVC? Pratama MVC adalah framework MVC yang saya buat, yaitu menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dikonsep dengan menggunakan konsep MVC atau Model View Controller. Apa itu Model View Controller? Di luar sana sudah cukup banyak sekali model view dan controller yang sangat terkenal seperti Symfony, seperti Laravel ya, CodeIgniter, kemudian Symfony, Y Framework, Zen Framework, Full MVC, Falcon dan lain sebagainya. Kalau itu mungkin CodeIgniter atau Laravel ini adalah yang topnya, yang sering dipakai di dalam pembuatan suatu website, yang memudahkan untuk membuat suatu website. Jadi intinya MVC itu adalah memudahkan programmer untuk membuat suatu website. Baik, untuk Pratama MVC ini adalah program yang saya buat sudah cukup lama sebenarnya, 2 tahun yang lalu. Kemudian di mana bisa mengunduh untuk Pratama MVC ini, bisa diunduh di dalam GitHub. Ya, ini kemudian linknya ada di sini, atau mungkin nanti bisa saya tampilkan di dalam deskripsi video. Baik, langsung saja. Pratama MVC ini sangat lightweight atau sangat kecil sekali, ukurannya hanya sekitar 11 kilobit ya, bisa dilihat di sini ya, 11 KB jika di download dalam bentuk zip. Kemudian terdiri dari beberapa folder, ya ini ada folder model, view, dan controller ya, jadi 3 model ini. Kemudian untuk keterangan cara pengaktifannya ada di dalam GitHub saya, bisa dibaca di sana. Ini ada 2 file yang harus diatur, misalnya di file index seperti ini nanti pengaturannya, dan kemudian di dalam file app PHP di sini silakan diatur untuk root foldernya, index PHP-nya ada di mana, kemudian controller yang akan di load itu yang mana, metodenya yang mana, template-nya yang mana. Silakan diatur. Kemudian juga ada pengaturan database juga di sana, jadi bisa dihubungkan dengan database. Tentunya database-nya adalah MariaDB atau MySQL. Nah, jadi diatur di sini untuk hostnya, kemudian untuk username, password, dan nama database-nya. Baik, langsung aja kita mulai. Kita lihat untuk file index PHP adalah seperti ini. Ini biasanya tidak ada perubahan ya di sini, tapi perlu saya sampaikan bahwa untuk Pratama MVC ini saya menggunakan strict mode ya, jadi PHP strict mode, sehingga ini akan lebih mempercepat proses execute dari file ini, yang mana ini dengan model strict ini akan menonaktifkan variabel check oleh runtime dari PHP sendiri, sehingga akan memotong waktu untuk loading sehingga lebih cepat. Namun konsekuensinya tentunya untuk pengembangan harus lebih berhati-hati, karena variabel yang akan kita tentukan itu harus benar-benar sesuai ya, baik itu terutama adalah jenis variabelnya. Baik, selanjutnya adalah pengaturan di app PHP ya. Jadi di app PHP itu yang perlu diatur tadi antara di mana folder rootnya, kemudian controller apa yang menjadi default yang akan diakses, kemudian metode atau function apa yang akan diakses di dalam file controller ini, dan juga template apa yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Selain itu juga perlu jika akan dihubungkan dengan database, maka perlu diatur juga untuk user dari database. Kemudian di bawahnya ini tidak perlu diatur karena sudah sudah saya buat. Nah, bisa dilihat-lihat di situ bagaimana sistem ini saya buat. Saya menggunakan konsep seperti ini. Ini adalah di Pratama MVC. Sebelumnya saya juga ada untuk Logos MVC, tapi untuk Logos MVC ini adalah cara yang lama. Kalau untuk Pratama ini mungkin lebih baru ya, jadi lebih kekinian lah ini. Jadi model ini saya seperti kalau kita memakai
PHP ya. Flaik PHP itu juga salah satu framework yang lightweight. Konsepnya mungkin seperti itu, tetapi ini akan lebih menyerupai MVC itu sebenarnya ya. Jadi ada model view dan controllernya. Kalau di Flaik PHP itu tidak ada ya. Jadi seperti ini. Kemudian ya, untuk contohnya bisa dilihat di sini ya, ini di GitHub saya, ini ada linknya di sana, mvc.pratama.id. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil website ya untuk Pratama MVC ini, dan ini loadingnya sangat cepat sekali ya. Bisa dilihat ini, saya ngeklik beberapa kali sudah langsung ya. Nah, ini. Nah, the file was included ya. Jadi yang file yang dipanggil selama proses eksekusi itu adalah tentunya index PHP, app PHP, kemudian control index, view-nya adalah view welcome. Layout-nya adalah layout default index PHP. Jadi ada sekitar 5 file yang di sekali execute ini. Oke. Untuk contoh berikutnya saya akan mencoba untuk membuat membuka ya controller yang baru di index PHP ini. Misalnya untuk yang kedua ya. Jadi kedua di sini bisa di ya, misalnya di sini adalah tes. Nah, halaman tes. Oke. Baik, untuk halaman tes bisa dilihat di sini runningnya seperti ini. Jadi di halaman welcome saya tambahkan untuk mengetahui perubahan dari URL yang di load. Jadi di welcome ini saya tambahkan di bawahnya title, itu adalah halaman apa yang judul apa yang sedang di load oleh URL ini. Jika kita menggunakan tes ini sesuai yang kita buat di sini tes, jadi untuk data judulnya atau titelnya adalah halaman tes, sehingga ketika ini di load isinya adalah halaman tes. Tetapi ketika kita meload halaman yang satu ya, kita ganti ini menjadi 1, maka yang di load adalah halaman yang judul yang 1 ini ya. Demikian juga untuk halaman yang lain, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Kita bisa menambahkan di situ, misalnya di sini adalah halaman 2. Kemudian di sini kita ganti dengan halaman 2. Maka yang kalau kita ganti ya URL-nya 2. Nah, maka yang telah adalah halaman 2. Nah, jadi seperti itu, mempermudah proses pengembangan aplikasi website dengan menggunakan Pratama MVC ini. Untuk meload database ya, saya punya database di sini. Ya, ini koneksi error ya, tadi internet terputus. Tapi tidak apa-apa. Di sini ada 3 data. Bagaimana cara menampilkan data database ini ya, sama ya. Caranya memang harus menggunakan query ya, query dari MySQL. Ini tidak di dalam Pratama MVC ini belum ada menggunakan query builder ya. Jadi ini murni untuk query-nya adalah dari bahasa MySQL sendiri. Baik, untuk memanggil data dari MySQL tadi kita sudah membuat suatu fungsi di sini MySQLi query. Kita telah membuat suatu query terhadap MySQL, yaitu select anything from absensi di sini. Jadi kita mengambil data absensi yang semua ini, kita ambil ya 3 buah data ini ke sini ya, ke data absensi di sini. Kemudian kita render di dalam folder atau view index, dan kemudian filenya adalah file index juga. Kalau di sini welcome ini adalah berarti di folder view index dan di file welcome PHP. Ya, jadi di sini adalah nama file view-nya di sini, kemudian di
nama controllernya ini adalah nama foldernya ya, jadi menyesuaikan seperti itu. Nah, jadi otomatis ya, jadi untuk pengembangan selanjutnya akan lebih mudah sesuai dengan nama controller dan juga sesuai dengan nama filenya. Kemudian datanya adalah sdata, dan dari sdata ini saya ekstrak sehingga masing-masing array ini akan menjadi suatu variabel. Oke, ya jadi seperti ini. Kemudian dari sini kita buka file index. Nah, di file index di sini saya print R ya. Saya print R untuk variabel absensi dan hasilnya agar lebih mudah untuk dibaca. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi bisa dibaca lebih jelas ya. Nah, ini bisa dibuat tentunya menjadi tabel atau menjadi tampilan yang lainnya. Oke, saya kira itu sekilas tentang Pratama MVC, dan semoga Pratama MVC ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, atau khususnya yang sedang belajar tentang pemrograman PHP, dan khususnya juga yang sedang belajar tentang framework ya MVC. Semoga kehadiran Pratama MVC ini bisa bermanfaat bagi saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.